Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi bener Ridho. Di sini kita akan membahas materi tentang mikrotik akses. Langsung saja ke pembahasan pertama, metode akses router OS. Metode akses mikrotik OS di sini ada banyak metode yang saya ketahui. Yang pertama ada keyboard, kedua ada serial console, remote, yang ketiga ada remote server atau yang non SSH, yang keempat ada Winbox, yang kelima ada FTP, yang kelima ada AFI, yang keenam ada QuickSet dan WebVIC HTTP, yang ketujuh ada MacTelnet, yang kedelapan ada lokal window terminal menu, yang kesembilan ada mikrotik app. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama, akses router OS via Winbox. Secara keseluruhan, akses mikrotik ke router OS memberikan administrator kontrol penuh dengan jaringan mereka. Dengan berbagai fitur dan alat yang tersedia, mikrotik router OS adalah solusi yang kuat dan serbaguna untuk mengelola jaringan dari berbagai ukuran dan kompleksitas. Jadi, Winbox adalah alat yang sangat berguna untuk mengakses dan mengkonfigurasikan router mikrotik dengan antar muka grafisnya yang intuitif. Winbox menggunakan administratornya jaringan untuk mengelola router mikrotik bahkan bagi pemula. Sekalipun cara yang paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasikan mikrotik adalah dengan menggunakan Winbox atau real device. Untuk APK Winbox tersedia di Windows, terkait macOS dan Linux bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan dan juga tersedia akses dengan manajer IP address yang usernya yaitu admin dan passwordnya kosong. Ada poin-poin penting dalam Winbox. Winbox adalah aplikasi yang menggunakan konfigurasi antar muka baik perintah CLID dan menguntungkan karena gratis dan fitur-fiturnya lengkap, koneksinya stabil. Dengan Winbox kalian dapat mengoptimalkan kinerja jaringan. Di sini ada penjelasannya tentang fitur ya. Di sini ada fitur utama aplikasi Winbox. Aplikasi resmi mikrotik untuk Windows. Antarmuka GUI yang ringan, cepat, dan user friendly. Bisa mendeteksi perangkat mikrotik melalui IP address dan MAC address. Langkah-langkah aksesnya yang pertama, sambungkan kabelan dari PC ke mikrotik router. Jalankan aplikasi Winbox. 3. Klik tombol untuk melakukan pemindaian perangkat mikrotik di jaringan. 4. Pilih perangkat, masukkan login. Seperti yang tadi saya sebutkan, username-nya admin dan passwordnya kosong. Untuk bagi kalian yang pertama kali memakai mikrotik routerboard, kalian jangan langsung memasukkan kabelan ke Ether 1 karena di situ ada firewallnya. Diusahakan kalian memasukkan ke Ether 2 dan kalian sudah memasukkan IP address perangkat kalian. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Menu hostname dan IP address pada Winbox. Hostname dan IP address sangat penting untuk mengidentifikasikan perangkat mikrotik di jaringan. Fungsi hostname adalah untuk mengidentifikasikan perangkat jaringan, mempermudah konfigurasi dan monitoring. Contoh setting hostname di mikrotik via Winbox. Yang pertama, buka Winbox dan login ke router. Yang kedua, masuk ke menu set system, lalu pilih identify, ubah nama default menjadi nama yang diinginkan, setelah itu apply. Nah, di sini ada IP address atau alamat jaringan.
IP address ini diperlukan agar perangkat dapat berkomunikasi di jaringan IP. Dapat diatur melalui IP, lalu ke address, klik untuk menambahkan. Contoh IP default mikrotik 192.168.881.24. Kita lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada pengenalan tampilan Winbox. Setelah kita berhasil masuk ke mikrotik melalui Winbox, kita akan melihat tampilan utama seperti ini. Di sebelah kiri ada menu-menu konfigurasi penting. seperti IP, interface, wireless, dan lain-lain. Tampilan di tengah adalah area kerja di mana kita bisa melihat detail konfigurasi. Lalu di atas ada toolbar untuk fitur-fitur tambahan seperti terminal, file, dan informasi sistem. Tampilan ini sangat membantu kita untuk melakukan pengaturan dengan lebih cepat dan rapi. Sini juga saya sudah mendeskripsikan bahwa di panel kiri untuk navigasi menu konfigurasi seperti interface, IP, wireless, firewall, dan lain-lain. Untuk bar atas menampilkan satu CPU, usage, RAM, Optim, dan resource lain. Multitab bisa membuka beberapa jendela konfigurasi secara bersamaan. Responsif dan real-time perubahan konfigurasi bisa langsung terlihat. Kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini ada akses router PinetLab dan Winbox. Untuk mengakses router mikrotik virtual di PinetLab menggunakan Winbox, pertama kita jalankan topologi yang sudah dibuat. Pastikan router mikrotik sudah berjalan dan IP address-nya bisa diakses dari komputer kita. Lalu kita buka aplikasi Winbox dan kita scan perangkat yang terhubung. Setelah router virtual terdeteksi, kita bisa login seperti biasa dan mulai konfigurasi seolah kita menggunakan perangkat fisik. Jika tidak memiliki perangkat fisik, kamu bisa latihan menggunakan router visual. Contoh lab virtual itu PinetLab dan ada IPNG. Langkah-langkah umum: 1. Jalankan lab mikrotik virtual di PinetLab seperti yang tadi saya sebutkan. Yang kedua, konfigurasi IP address pada antarmuka virtual router. 3. Menggunakan Winbox dari komputer host. 4. Masukkan IP router virtual untuk akses konfigurasi. Ini cuma untuk contoh ya, seperti simulasi. Ini cocok untuk kalian yang mau belajar. Dan saja ke pembahasan selanjutnya, akses mikrotik dengan WebFig. WebFig adalah alternatif Winbox berbasis web yang bisa diakses lewat browser. Untuk mengakses router board mikrotik melalui WebFig, kita hanya perlu di browser. Pertama, sambungkan komputer ke router, lalu buka browser dan ketik IP default 192.168.88.1. Setelah itu, login menggunakan username admin dan password kosong. Dalam WebFig, kita bisa mulai mengatur jaringan IP address DHCP dan lainnya seperti Winbox. Nah, di sini juga sudah dijelaskan ya teman-teman. Ada cara aksesnya. Ya, kalian baca sendiri. Pastikan komputer terhubung ke mikrotik, buka browser Chrome atau Firefox dan sebagai lainnya. Ketik alamat IP mikrotik misalnya nih. Seperti ini. Kalian bisa login dengan username admin dan passwordnya kosong. Nah, setelah itu kalian bisa mengatur WebFig-nya. Fiturnya tampilan mirip Winbox, lengkap dengan semua menu konfigurasi, tidak perlu menginstal software tambahan, bisa diakses dari macOS, Linux, dan perangkat non-Windows. Tidak seperti Winbox yang hanya bisa diinstal di Windows, ya emang bisa di Linux sama di macOS, tapi membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Jadi keuntungannya WebFig ini, yang pertama tidak membutuhkan aplikasi tambahan atau menginstal software tambahan, bisa disebut begitulah, dan bisa dipakai di macOS dan di Linux juga tanpa membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Kita lanjut saja ke pembahasan
Selanjutnya, Quick Chat. Quick Chat adalah fitur antarmuka ringkas untuk konfigurasi awal mikrotik. Fungsi umum Quick Chat menentukan mode perangkat router atau access point, mengatur IP address dan DHCP server, mengaktifkan NAT jika digunakan sebagai router internet, dan konfigurasi wireless SSID password channel. QuickSet adalah fitur konfigurasi cepat di mikrotik. Dengan QuickSet, kita bisa mengatur IP, DHCP, wireless, dan NAT hanya dari satu halaman. Ini sangat cocok untuk pemula yang baru pertama kali menggunakan mikrotik. Kita bisa akses QuickChat melalui Winbox atau Webfig setelah login, dan tinggal pilih mode yang sesuai seperti router access point atau bridge. Kelebihannya itu tampilan satu halaman, cepat dan mudah untuk pemula, ideal dan setup pertama kali untuk konfigurasi darurat. Kita lanjut saja ke pembahasan ini di sini saya lupa ya. Di sini saya sudah menambahkan contohnya. QuickSet ini tampilannya satu halaman, jadi sangat minimalis ya. Tapi memang ya kelihatannya ribet, tapi ini sangat mudah untuk pemula, mudah dipahami dan mudah untuk mengetingnya. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Sini ada Telnet dan SSH. Telnet dan SSH adalah metode akses ke mikrotik melalui Command Line Interface atau CLI. Telnet dan SSH adalah metode untuk mengakses mikrotik melalui command line. Telnet bersifat tidak aman karena tidak mengenkripsikan data, sehingga hanya cocok digunakan di jaringan lokal. Sementara itu, SSH jauh lebih aman karena terenkripsi dan cocok digunakan untuk akses jarak jauh. Secara default, Telnet menggunakan port 23, sedangkan SSH menggunakan port 22. Untuk alasan keamanan, sangat disarankan menggunakan SSH. Keduanya bisa diatur melalui menu IP, lalu service di router OS. Sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk seperti yang saya sebutkan tadi, SSH lebih cocok untuk jarak jauh dan Telnet untuk lebih cocok untuk jarak dekat. Tapi lebih disarankan untuk keamanan ya SSH. Di sini keduanya bisa diaktifkan atau dinonaktifkan melalui menu IP service di mikrotik. Rekomendasi gunakan SSH untuk alasan keamanan. Ya, seperti saya sebutkan, saya ulangi lagi. Ini di sini ada gambaran bagaimana aplikasinya bekerja. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan terakhir. Di pembahasan terakhir yaitu serial konsol. Serial konsol digunakan apabila kita lupa atau salah dalam mendisable semua interface pada mikrotik. Serial konsol adalah cara untuk mengakses mikrotik tanpa jaringan, yaitu langsung menggunakan kabel serial. Metode ini sangat berguna jika router belum dikonfigurasikan atau mengalami error. Kita cukup sambungkan kabel konsol ke laptop, buka aplikasi seperti pilih koneksi serial, dan login ke mikrotik lewat terminal. Serial konsol dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial konsol membutuhkan kabel DB9 atau converter USB ke DB9. Menggunakan program hyperterminal baud rate 11.5200, data bits 8, parity nonce, stop bits 1, dan flow control none. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Untuk materi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.